Saya akan membahas terkait usaha, kemudian energi, dan daya. Ini yang saya notice kemarin sepertinya saya lihat banyak soalnya yang terkait materi ini. Bentar saya tuliskan dulu ya. Ini saya akan mengingatkan beberapa rumus ya. Yang pertama itu tentang energi potensial. Energi potensial. Ini ingat-ingat rumus dulu aja. Terus energi kinetik. Nanti kita lihat penggunaannya ya. Energi kinetik, kemudian energi mekanik, kemudian usaha, kemudian kemudian hubungan usaha dan energi, kemudian kita juga akan membahas terkait daya. Oke, pertama kita ingat-ingat dulu nih rumus energi. Kita lihat dulu energi potensial. Misalkan di sini ada benda, ketinggiannya H ya. Sini masanya adalah M, kecepatan gravitasinya adalah G. Maka EP-nya itu rumusnya gimana, Dik? Masih ingat nggak? EP-nya rumusnya. M kali G kali H. Ya, benar. MGH. Ini harus selalu diingat ya. Iya. Saya kasih tinta kuning ya. Nanti harap diingat ya persamaannya. Karena nanti akan saya tunjukkan bagaimana rumus ini bekerja ya. Kemudian setelah itu ada lagi energi kinetik. Nah, ini energi karena adanya perbedaan posisi ya. Perbedaan posisi atau ketinggian. Jadi kalau seumpamanya dia nggak punya ketinggian, pasti dia sama dengan 0 untuk energi potensial ini. Misalkan dia benar-benar di permukaan tanah ya, berarti EP-nya pasti 0. Misalkan ada kata-kata di permukaan tanah, berarti EP-nya sama dengan 0. Tapi kalau dia memiliki ketinggian katakanlah 10 meter terhadap permukaan tanah, pasti dia punya nilai energi potensial seperti itu. Kalau energi kinetik ini energi karena adanya gerak. Karena benda bergerak. Nah, benda ini bergeraknya bebas ke atas atau ke bawah. Yang penting dia punya kecepatan. Kalau dia nggak punya kecepatan, maka dia nggak punya energi kinetik. Misalkan di sini ada suatu benda, massa M, kemudian kecepatan adalah V, maka energi kinetiknya apa rumusnya? Masih ingat kah? K itu yang... Ya. Masih ingat ya? Atau udah lupa? Yang ada kecepatannya. Itu atau... Ya, 1/2. 1/2 mv kuadrat. Ya, ini diingat ya. Ini ada rumus apa itu? EK-nya seperti ini, EP-nya seperti ini. Ini kalau bisa dicatat ya biar tidak lupa. Pokoknya dia harus punya kecepatan. Saya tandai ya. Harus punya kecepatan. Saya tandai, saya kasih warna kuning ya. Jika tidak punya kecepatan atau dia kecepatan awalnya 0, maka EK sama dengan 0. Kemudian jika kecepatan awal 0, maka EK juga 0. Ini harus diingat ya. Jika tidak punya kecepatan awal, maka EK-nya sama dengan 0. Kemudian jika kecepatan awalnya sama dengan 0, maka EK-nya juga sama dengan 0. Seperti itu. Ini suara saya serak-serak nggak? Enggak ya? Enggak. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang atas ya. Ini harus dicatat ya. Oke. Yang lain nanti kalau terkait menghitung mungkin nanti bisa dicatat belakangan saja karena nanti whiteboard-nya juga saya kirimkan. Oke. Nah, kalau yang energi potensial ini dia harus punya ketinggian. Jika tidak punya ketinggian,
maka energi potensialnya pasti sama dengan 0. Nah, ini harus diingat ya. Jadi warna yang saya bedakan ini entah warnanya kuning atau merah ini harus selalu diingat. Nanti akan kita terapkan di soal. Seperti itu. Oke, silakan ditulis dulu. Oke. Udah. Oke, sudah ya. Sekarang kita udah mengenal EK, kemudian EP. Sekarang kita akan mengulas kembali yang namanya energi mekanik. Energi mekanik. Kata-kata mekanik ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu kondisi di mana benda itu bergerak. Benda itu mengalami yang namanya fenomena mekanik. Fenomena gerak mekanik. Fenomena gerak mekanik. Nah, setiap benda itu pasti dia punya energi kinetik. Setiap benda, apapun kondisinya ya, setiap benda pasti punya energi mekanik. Punya energi mekanik. Nah, ini saya kasih warna berbeda ya. Jadi setiap benda pasti punya energi mekanik dan setiap benda pasti punya, ini pasti ya. Kata-kata pasti kenapa saya bedakan warnanya, karena nanti ini kadang apa itu? Kadang nanti rancu ke yang lain. Karena nanti nganggapnya oh ini ternyata nggak punya EK, ini nggak punya EP, nanti pas ngerjain soal nanti bingung mesti. Setiap benda pasti punya energi kinetik dan energi mekanik. Energi kinetik dan energi potensial meskipun nilainya 0. Meski nilainya 0. Ya, meskipun nilainya 0, pasti dia punya nilai. Seperti itu. Kemudian saya catatkan lagi bahwa energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi mekanik. Dari energi potensial dan energi mekanik. Potensial dan kinetik, sorry. Potensial dan energi kinetik. Pasti setiap benda itu punya. Jadi meskipun nilainya 0, meskipun benda tersebut nggak bergerak, benda tersebut nggak bergerak, kemudian nggak punya ketinggian, pasti dia punya energi kinetik atau mekanik. Tapi nilainya pasti 0 kalau nggak punya. Misalkan nggak bergerak ya, pasti energi kinetiknya 0. Misalkan dia nggak punya ketinggian, energi potensialnya jelas 0. Tapi energi kinetiknya pasti tetap dia punya. Yang tadi ya, potensial dan kinetik. Oke. Nah, itu nanti bisa dinyatakan dalam persamaan ini. Saya tuliskan ya, bahwa energi mekanik itu sama dengan EK ditambah EP. Nah, ini harus ditandai. Bahwa energi EM atau energi mekanik, satuannya adalah Joule ya, itu merupakan penjumlahan dari energi potensial atau energi kinetik dulu ya, ditambah energi potensial EK energi kinetik. Satunya juga Joule.
kemudian EP, dia energi potensial, satuannya Joule juga. Nah, ini rumusnya ya. Oke, seperti ini. Ini yang harus kita selalu ingat ya. Jadi, bahwa energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Seperti itu. Oke, ini silakan ditulis dulu. Ini harap diingat ya dia. Jangan lupa bisa membedakan antara mana energi kinetik, mana energi potensial, dan mana energi mekanik. Seperti itu ya. Oke. Kalau setiap benda pasti dia punya energi mekanik. Nilainya pasti ada, deh. Nggak mungkin energi mekanik dari suatu benda itu nilainya 0. Tapi suatu benda itu energi potensialnya mungkin 0, energi kinetiknya juga mungkin 0. Seperti itu. Akan ditulis dulu. Oke. Udah. Sudah ya. Nah, satu lagi sekarang saya bahas adalah terkait hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik. Jadi ceritanya gini, energi mekanik kan dia itu kan selalu punya kan setiap benda itu. Nah, energi mekanik dimanapun kondisinya pasti dia itu nilainya tetap seperti itu. Jadi setiap benda itu pasti dia energi mekaniknya itu tetap. Misalkan kita ambil kasus seperti ini ya. Kita ambil Kita ambil kasus ini bola jatuh katakanlah. Bola jatuh dari ketinggian H. Dia punya massa M. Awalnya kecepatan awal bola itu atau V1, V awal, itu kan dia 0 karena dia gerak jatuh bebas lah. Dia gerak jatuh bebas. Kecepatan awal bolanya itu 0. Dia ada pada ketinggian H dengan dipengaruhi gaya gravitasi sebesar G. Nah, di posisi tertinggi ini, dia itu punya energi mekanik 1. Katakanlah di sini punya energi mekanik 1. Ini posisi 1 ya. Kemudian di sini ada posisi 2. Posisi 2 ini adalah tengah-tengah antara H. Jadi di sini ketinggiannya jadi setengah H. Ini posisi 2. Kemudian yang paling bawah itu ada posisi 3. Nah, kita tahu yang pertama itu kalau kasusnya seperti ini, bendanya itu jatuh bebas ya. Di ketinggian nomor 1 dia itu punya EP dan EK. EM1 itu sama dengan EP1 ditambah EK1. Dia punya EP dan punya EK. Nah, iya kan? Kemudian di posisi 2, dia juga punya EP dan EK. Atau bisa ditulis EM2 sama dengan EP2 plus EK2. Kemudian ada lagi di posisi 3 atau posisi terbawah, di mana EM3 itu dia paling bawah ya, dia udah di permukaan bumi ya. EM3 itu sama dengan EP3 tambah EK3. Jadi pasti dia punya energi kinetik dan energi potensial, meskipun nilai energi kinetik atau energi potensialnya 0. Kalau untuk di posisi 1, nilai dari energi kinetiknya dia seperti ini. Katakanlah di sini V2 ya. Kemudian di sini V3 ya. Kecepatan bolanya maksudnya. Kecepatan bola atau benda saat di posisi 2 itu V2, kemudian di posisi 3 itu adalah V3. Seperti itu ya. Kalau kita tahu di posisi awal itu kan V1. V1 sama dengan V awal itu kan 0, ya kan? Karena dia gerak jatuh bebas ya. Jadi di posisi awal ketinggian yang paling tinggi itu dia di ketinggian H itu kecepatannya 0. Bisa ditangkap dulu nggak? Di ketinggian H kecepatannya 0. Nah, pasti dia nanti EK-nya 0 kan? EK-nya EK1 setengah MV1 kuadrat. Pasti 0 kan ya? Karena dia itu nggak punya kecepatan 0.
Kemudian di EP-nya, kalau EP-nya bisa kita hitung ya, MGH. Seperti itu ya, MGH. Kemudian untuk yang kedua, posisi 2, pasti dia punya kecepatan. V2 pasti dia ada kecepatannya. Kemudian EK-nya itu pasti nanti nilainya setengah M V2 kuadrat. EK1 sama EK2 gedean mana? Bentar, saya tulis EP2-nya. Untuk EP2-nya nilainya pasti MGH2 atau MG setengah H. Itu adalah setengah MGH. Kira-kira ya, untuk kasus ini, kira-kira EP1 sama EP2 besaran mana? EP1 sama EP2, EP1 MGH, EP2 setengah MGH. Kira-kira besar mana? EP1 atau EP2? Satu. Ya, benar. EP1 lebih besar. Kemudian, kalau kita lihat lagi, EK1 nilainya 0, EK2 nilainya ada setengah MV2. Kira-kira EK1 sama EK2 gedean mana? Gini, EK1 kan dia nilainya 0, kemudian EK2 itu kan dia ada nilainya karena dia udah ada kecepatannya di posisi 2 itu. Bendanya udah turun ya, awalnya dari atas itu diam, dia nggak punya kecepatan terus turun ke bawah. Di posisi 2 atau setengah H itu dia kan udah punya kecepatan, yaitu kecepatannya adalah V2 ini. Nah, kira-kira EK1 sama EK2 itu besar mana kalau dari rumusnya ini? EK2. Ya, benar EK2. Kalau kita lihat ya, yang fenomena ini kan EP1 lebih dari EP2. Nanti kalau kita lihat di EP3, itu seperti ini, Dek. Di 3 ya. V3 itu dia punya kecepatan. Nanti EK3, nanti dia punya setengah MV3 kuadrat. Kemudian kita punya EP3, itu sama dengan MGH3, di mana H3 itu dia adalah nilainya 0. 0. Kemudian bisa ditulis 0 ya. Berarti kan EP3 kan yang paling rendah. EP3. Nah, di sini EK3 yang paling tinggi. Nah, hal ini menunjukkan apa? Kalau berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, ya kan, di mana energi mekanik itu sama dengan energi potensial tambah energi kinetik, dan EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, karena energinya tetap ya, posisinya dimanapun energi mekanik itu di titik 1, di titik 2, di titik 3, itu nilainya sama ya. Maka bisa disimpulkan bahwa energi mekanik yang ada itu nilainya tetap, tetapi energi potensial dan energi kinetiknya itu berubah dikarenakan kalau misalkan di kasus ini ya, energi potensialnya itu dia berubah menjadi energi kinetik. Seperti itu. Nah, dari sini dulu bisa dipahami nggak? Jadi dari energi potensial dia berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Seperti itu. Bisa, bisa. Nah, dari sini dulu. Oke, dari sini dulu ya. Ini silakan ditulis dulu. Oke. Ini karena penting ya, ini menjadi dasar ya. Jadi nanti kita akan melihat di beberapa kasus bahwa energi mekaniknya itu sama, tetapi energi mekaniknya sama, tapi energi kinetik dan energi potensialnya berbeda. Seperti itu. Oke.
Udah. Oke, nah ini udah kan ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang pembahasan selanjutnya. Ini untuk kekalahan energi ini bisa dipahami ya. Jadi yang paling penting itu saya tandai ya di sini. Bahwa EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Itu yang paling harus kita tandai. Nih, EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Di mana EM sama dengan EP plus EK. Kemudian EP1 lebih dari EP2, lebih dari EP3. Menunjukkan bahwa energi potensial 1 itu lebih paling tinggi, kemudian dia semakin turun, tapi EK-nya semakin bertambah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan perubahan, terkait yang pertama adalah dengan usaha. Masih ingatkah mungkin terkait usaha, misalkan di sini ada suatu benda yang didorong dengan gaya katakanlah F1. Nah, F ya, katakanlah didorong dengan gaya F. Kita nggak usah memperhatikan sinus kosinusnya dulu ya. Kemudian dia mengalami perpindahan sebesar S, katakanlah. Masih ingatkah rumus usahanya bagaimana? W besar ya usaha itu. Rumus usaha bagaimana? Kalau ada F, ada S, Kali rumus S. usaha itu F kali S. Oke. Ini kita nggak usah memperhatikan dulu ada sinus kosinus ya. Sinus kosinus nanti belakangan aja, yang paling penting konsepnya dulu saya matangkan dulu. Ini yang paling penting ya, B F kali S. Di mana F adalah, biasanya ini kalau gayanya lebih dari satu ya, dia. Kalau kasusnya gayanya lebih dari satu, nanti seperti ini. W sama dengan sigma F dikalikan S. Di mana nanti harus memperhatikan tanda dari ini ya, tanda dari jumlah gayanya ya. Misalkan nanti ada seperti ini kasusnya. Saya kasih contoh dulu ya. Nanti di soal saya sepertinya ada. Jadi misalkan ini ada yang mendorong ke sana F1, kemudian ada yang mendorong ke kiri F2, sini ada yang mendorong ke sini juga F3. Kemudian di sini itu ada perpindahannya itu sejauh katakanlah ini S ya. S. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nanti kita menghitung dulu sigma gayanya. Jadi kan kalau tadi kan gayanya ada 3, ada 1. Sekarang gayanya ada 3. Kalau gayanya ada 3, berarti kita menghitung dulu sigma gayanya. Nah, ketika kita menghitung sigma gaya, cara paling mudah adalah seperti ini. Yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif, sehingga nanti perpindahannya positif nilainya. Seperti itu. Berarti nanti F1 dikurangi F2 dikurangi F3. Kita anggap ke kiri positif, ke kiri negatif, ke kanan positif. Ini yang perlu kita ingat. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Itu yang perlu kita ingat. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nanti W-nya sama dengan sigma F dikalikan S. Atau bisa kita tulis juga F1 dikurangi F2 dikurangi F3 dikali S. Seperti ini. Oke ya, ini bisa dicatat-catat dulu yang usaha ini rumusnya. Ini harus diingat betul karena nanti akan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi nanti setelah ini ada latihan soalnya. Nanti ada saya beritahu yang soal-soal tahun lalu termasuk yang 2018-2019. Saya kebetulan sudah mengumpulkan sih soal 2017, 18, 19.
Udah. Oke. Usaha sudah. Sekarang kita akan menghubungkan. Jadi ini selanjutnya yang paling penting ya, nggak kalah penting dibandingkan yang lain. Jadi kita akan menghubungkan antara usaha dan perubahan energi. Perubahan energi kinetik dan potensial. Jadi sebenarnya ada persamaan seperti ini, Dek. Misalkan kita punya nih tadi kasusnya seperti ini ya. Ini posisinya bola jatuh ke permukaan tanah tadi ya. Ini ketinggiannya adalah setengah H. Ini adalah H. Kemudian ini masanya M. Kemudian ini percepatan gravitasinya G. Kan dia tadi seperti yang saya jelaskan punya EP1 itu sama dengan MGH1. Nah, hasilnya adalah MGH. Kemudian EP2 dia punya MG setengah H atau setengah MGH. Dan EP3-nya dia sama dengan 0 seperti itu ya. Kemudian ada EK1. Ada EK1 sama dengan setengah MV1 kuadrat. EK2 setengah MV2 kuadrat. Ada EK3 setengah MV3 kuadrat. Itu ya. Nah, setiap perubahan posisi ini sebenarnya dia kan mengalami perubahan energi kinetik dan energi potensial ya. Jadi energi kinetiknya dan energi potensialnya berubah ya. Nah, perubahan energi kinetik dan potensial itu dapat dinyatakan dalam perubahan energi kinetik, yaitu namanya W. Nah, W atau usaha itu dia dapat dinyatakan sebagai perubahan energi kinetik atau minus, atau dinyatakan juga minus perubahan energi potensial. Nah, di mana energi perubahannya itu artinya misalkan posisi awalnya itu dia adalah 1 dan posisi akhirnya adalah 2, berarti EK2 dikurangi EK1. Ini di minus berarti EP2 dikurangi EP1, atau nanti bisa dibalik ya. Jadi kalau W itu sama dengan delta EK atau sama dengan EK awal EK akhir dikurangi EK awal. Tapi kalau yang energi potensial itu sama dengan W sama dengan min delta EP. Bisa ditulis EP awal dikurangi EP akhir. Ini yang rumusnya harus diingat ya. Ini karena nanti kepenerapan perubahan energi kinetik dan potensial ini sangat penting. Ini dulu rumusnya dicatat, karena ini penting. Setelah ini kita akan melihat rumus satu lagi, yaitu rumus daya. Baru kita masuk ke contoh soal. Nanti harus catat dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan rumus-rumus ini tadi. Ada sekitar berapa ya tadi, banyak rumusnya ya, makanya harus ditulis karena nanti biar ingat. Oke. Udah ya. Sekarang satu lagi yang ya udah ya. Sekarang satu lagi saya ingatkan ada rumusnya, yaitu daya. Daya ini apa sebenarnya? Daya ini adalah energi per satuan waktu. Atau dia bisa juga dituliskan bahwa P itu sama dengan E per
T. Energi per satuan waktu, atau bisa ditulis juga W atau usaha per T. Nah, ini rumusnya ya. Di mana P adalah daya, satuannya adalah watt. P ini adalah daya, satuannya adalah watt. Kemudian E itu adalah energi, satuannya adalah joule. W itu juga bisa dikatakan energi, tapi dia lebih ke usaha perubahan energi. Satuannya joule juga. Kemudian T itu waktu, satuannya second. Ini ya. Silakan yang ini ditulis dulu. Jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke contoh soal. Maka kalau kita tahu W sama dengan P sama dengan W per T, maka kalau kita nyari W sama dengan P dikali T. Ini yang harus diingat juga. Nah, nanti di soal pertama yang muncul adalah ini. Oke, akan ditulis. Udah. Oke, sudah. Ini sudah dicatat semua ya. Hmm. Sekarang kita akan melihat ke contoh soal yang sudah saya siapkan tadi pagi. Ini adalah beberapa contoh soal dari OSP, OSK tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melihat di soal ini deh, nomor 1. Nomor 1 ini seseorang mengangkat sebuah benda yang masanya 50 kg setinggi 20 meter dalam waktu 1 menit. Jadi sebenarnya ini ekuivalen kayak gini, biar mudah bayangkannya ya. Maksudnya bagaimana sih mengangkat sebuah benda yang masanya 50 kg ke ketinggian 20 meter. Itu sama aja kayak kamu menaikkan benda. Yang awalnya itu kamu tangga kan di permukaan tanah kan. Bendanya di permukaan tanah, kemudian kamu pindahkan menggunakan tangga itu sampai ketinggiannya 20 meter. Di sini 20 meter. Di sini itu permukaan tanah. Ini permukaan tanah. Permukaan tanah. Nah, yang awalnya itu kamu taruh di sini, terus kamu pindahkan, kamu taruh di sini. Itu. Berarti ini posisi 1, ini posisi 2. Seperti itu. Nah, kalau ada kasus yang kayak gini, itu nanti cara termudah untuk mengerjakannya yaitu kita menghitung dengan menggunakan W atau perubahan energi kinetik. Tetapi nanti kita akan lihat tandanya negatif. Nah, tanda negatif nanti kita abaikan ya. Kita lihat ya, di sini ada posisi 2, ada posisi 1. Berarti dia punya apa? Punya energi apa di posisi 1 dan punya apa di posisi 2. Masih ingat nggak? Kalau dia punya ketinggian sama dia nggak punya ketinggian. Berarti kan dia punya energi potensial kan? Ya kan? Nah, di sini kita yang ditanyakan apa? Coba kita baca dulu ya. Seseorang mengangkat sebuah benda masanya 50 kilo dari ketinggian 0 ke ketinggian 20 meter dalam waktu 1 menit. Kemudian, jika percepatan gravitasinya 10, maka daya yang diperlukan adalah berarti kita menghitungnya adalah P yang ingin kita cari. P tadi rumusnya apa? PW bagi T. Ya, W bagi T. Berarti kita harus ngitung apa dulu? Harus ngitung W-nya ya. Ya kan? Kita harus ngitung W-nya. Maka kalau kita ngitung W-nya, kita ngitung seperti ini. W sama dengan delta EK atau W sama dengan min delta EP. Kalau ada ketinggiannya berarti kita pakai yang atas atau yang bawah? Kalau ada perubahan ketinggian. Nah, kalau ada perubahan ketinggian, kita pakainya itu yang ini deh. Kita pakainya yang EP. Tapi kalau yang diketahui adalah kecepatan, kita yang kita gunakan adalah yang atas. Jadi ini kalau yang diketahuinya kecepatan. Ini kalau kecepatan. Kalau ini yang diketahui adalah ketinggian. Kalau ini yang diketahui adalah ketinggian. Jadi kalau yang ini kalau yang W sama dengan delta EK itu kecepatan, kalau W sama dengan min delta EP itu adalah ketinggian. Seperti itu ya. Sekarang kita menghitung EP W sama dengan minus delta EP. Atau nanti bisa ditulis W sama dengan EP awal dikurangi EP akhir.
Nah, maka EP awal itu dia adalah EP1 dikurangi EP akhir adalah EP2. Maka kita hitung dulu. EP1 itu sama dengan MgH1. Di mana H1? Di sini adalah 0. Kenapa? Karena dia di permukaan tanah. Kemudian H2 itu nilainya adalah 20 meter. Karena dia di puncak ya. Seperti itu ya. Oke? Oke. Maka nanti EP, bentar ini saya bawah ya. Maka nanti EP MgH1 berarti hasilnya adalah 50, bentar. 50 kali 10 kali 0. 10 kali 0. Kenapa 0? Karena ketinggiannya 0. Seperti itu ya. Hasilnya adalah sama dengan berapa? 50. 0. Ya, 0. Karena berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti kalau EP2, P2 MgH2 berarti 50 dikali 10 kali 20. Berapa ini? Ayo dihitung. Hasilnya berapa? 50 kali 10 kali 20. Ribu ya. Ya, 10.000. Nah, nanti bisa kita lihat W sama dengan EP1 dikurangi EP2. Nanti hasilnya adalah W sama dengan 0 dikurangi 10.000. Hasilnya adalah minus 10.000 Joule. Nah, apa di sini artinya minus? Artinya minus, misalkan W itu minus, W negatif, itu artinya dia memerlukan energi atau membutuhkan energi. Tapi kalau W nilainya positif, dia artinya adalah menghasilkan energi. Jadi untuk menaikkan benda dari ketinggian 0 meter ke ketinggian 20 meter, itu kita pasti membutuhkan energi. Kita nggak mungkin melepas energi kayak gitu. Sedangkan kalau bola jatuh dari ketinggian tadi ya, yang tadi. Kalau misalkan dia jatuh dari ketinggian 20 ke ketinggian 0, pasti dia usahanya nilainya positif. Kenapa? Karena dia melepas energi. Seperti itu, melepas atau menghasilkan energi. Nah, dari sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, karena kita udah tahu ya dia membutuhkan energi ya, udah kita hapus saja tanda negatifnya. Jadi W-nya itu kita buat positif 10.000 Joule ini. Nanti bisa kita lihat bahwa P sama dengan W dibagi T. Di mana T-nya tadi berapa? 1 menit ya? 1 menit. 1 menit itu berapa detik? 60 kan? Iya. 60. Berarti P sama dengan 10.000 dibagi 60. Sebentar. 60. Berapa ini hasilnya? Apa ya? Kalkulator yuk. Kalkulator. Berapa yuk? 1,66. Ya, 166,67. Ini kan dibulatkan 6666 dibulatkan 67. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah kan ya? Nggak terlalu susah ini. Bisa dilihat kan ya? Oke, sekali sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini jawabannya adalah ini adalah soal OSP tahun 2008. Jadi ini tingkat provinsi tapi tahunnya 2008. Agak lumayan lama sih ini. Jadi kebetulan saya mendapatkannya dari buku. Tapi ini merupakan soal yang mudah menurut saya. Jadi mungkin nggak terlalu susah, tapi cuma tahapannya agak lama aja. Kita perlu ngitung EK-nya, kita perlu ngitung EP-nya dulu, setelah itu perubahan EP, setelah itu baru kita ngitung dayanya. Seperti itu ya. Oke, ini dulu. Untuk yang ini nanti untuk jawaban nanti silakan dicatat ini aja ya, pas saya kirimkan ininya aja ya,
kirimkan ini nanti setelah ini saya kirimkan untuk coretannya. Nanti silakan dicatat aja. Catatnya nanti aja. Atau yang ini. Oke, sekarang kita akan melihat soal yang lain lagi. Kita akan melihat soal nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, kalau yang nomor 2 ini, gimana? Nomor 2 ini diketahui sebuah gaya konstan digunakan untuk menaikkan peti setinggi 3 meter. Jadi, konsepnya seperti ini. Dia awalnya ketinggiannya segini, terus dia didorong ke atas pakai gaya 35 Newton. 35 Newton, terus dia ditarik ke atas. Sehingga dia itu mengalami perpindahan sebesar delta H. Delta H-nya dia mengalami perpindahan sebesar 3 meter. T-nya adalah 15 detik. Jadi gaya konstan 35 Newton digunakan untuk menaikkan sebuah peti setinggi 3 meter. Sebuah peti, menaikkan petinya itu tingginya dinaikkan yang awalnya ketinggiannya itu 0, jadi ketinggian 3 meter ya. Nah, itu dia memerlukan waktu 15 detik. Itu dilakukan menggunakan sistem sebuah katrol. Yang ditanyain adalah daya katrolnya. Seperti itu. Berarti kita ngitungnya apa dulu ini? P sama dengan W dibagi T. Selalu kita gunakan W dibagi T ya. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakannya tetap W dibagi T. Di mana W-nya itu? Kan kalau bendanya itu mendatar kan seperti ini, misalkan bendanya mendatar, kita didorong dengan gaya F, mengalami perpindahan S, otomatis kan dia W sama dengan F kali S kan. Nah, kalau ini dia mengalami perbedaan ketinggian, maka kita pakainya itu W sama dengan F dikalikan delta H. Seperti itu. Kita pakainya perbedaan ketinggian dikali gaya. Seperti itu ya. Nah, maka kita nanti bisa kita hitung bahwa W sama dengan F dikali delta H atau 105 dikali 35 dikali 3. Hasilnya adalah 105 Joule. Nah, nanti waktunya tadi berapa? T-nya 15 detik ya. Iya Maka deh. bisa ditulis P sama dengan W dibagi T. Ini 105 dibagi 15 detik. Hasilnya adalah 7 watt. Seperti itu. Jawabannya itu adalah yang A. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin untuk yang ini dulu, nomor 2 ini, apakah ada pertanyaan? Enggak. Jadi karena tadi untuk yang awal dari rumusnya adalah F kali S, karena dia itu mendatar ya, jadi mendatar seperti ini ya, didorongnya itu mendatar, ya kan. Nah, kalau didorongnya itu ke atas, kita pakai perubahannya itu adalah delta H, bukan delta S, seperti itu. Nah, coba sekarang dikerjakan nomor 3. Nomor 3 itu simple, cuma kita hanya harus melihat satu kata-kata penting di sini. Jadi seseorang menyangga beban yang bermassa 100 kg di atas kepalanya selama 20 second tanpa berpindah tempat. Maka usaha yang dilakukan adalah sebesar, kira-kira ada kata kunci di sini. Mana kata kunci yang harus kita temukan? Bisa diketahui nggak? Tadi kan gaya itu gaya, kemudian kalau tadi ada usaha ya, usaha itu kan F kali S, di mana S itu harus ada perpindahan. Kalau nggak ada perpindahan, otomatis usahanya 0, kayak gitu. Nah, kalau yang ini, kira-kira bagaimana? Bisa nggak menerjemahkan soal yang ini? Maksudnya. Nomor 3 ini. Jadi seseorang menyangga, dia tuh, jadi bebannya disangga seperti ini. Disangga seperti ini, 100 kg kan, tapi dia diam, nggak bergerak, tanpa berpindah tempat. Kira-kira usahanya berapa? Pakai cara yang baru itu ya? Enggak. Iya, enggak perlu pakai cara yang tadi, yang F delta H tadi enggak. Ini perhatikan kata-kata saya ya. Oke. Jadi W itu kan ada F, ada S.
Kalau misalkan ada F, tapi nggak ada S, S-nya sama dengan 0, atau dia tidak mengalami perpindahan sama sekali atau tidak berpindah, itu otomatis W-nya pasti sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kalau dia sejauh apapun, kalau dia nggak mendapat gaya, ya, otomatis misalkan kecepatannya itu tetap, maka W-nya itu sama dengan 0 juga. Meskipun dia mengalami perpindahan, kalau dia itu nggak mengalami gaya, otomatis W-nya itu sama dengan 0 juga. Nah, kalau yang di kasus ini, kira-kira dia ada yang 0 nggak? Seseorang menyangga sejumlah beban bermasa 100 kg di atas kepalanya tanpa berpindah tempat. Kata-kata tanpa berpindah tempat, kira-kira menunjukkan apa? Bisa dipahami nggak dari ucapan saya tadi? Kira-kira kata tanpa berpindah tempat ini menunjukkan apa kira-kira? Diam. Kah? Iya, diam. Berarti S-nya sama dengan? 0. Ya, benar. Untuk yang kasus nomor 3 ini memang benar. S-nya itu sama dengan 0. S-nya sama dengan 0 untuk yang nomor 3 ini. Makanya dia bisa dikatakan, meskipun F-nya berapapun, F-nya itu berapapun ya, W, F kali S, kalau S-nya sama dengan 0, maka nilai dari usahanya sama dengan berapa? S-nya sama dengan 0, F-nya berapapun, berarti nilainya sama dengan? Kalau S-nya 0, berapapun gayanya, berarti W, F kali S sama dengan? 0. Kalau S-nya 0, ya 0. Jadi jawabannya adalah 0 Joule, seperti itu. Kenapa? Kenapa 0? Karena dia ada kata-kata tidak berpindah tempat. Pokoknya kalau ada kata-kata tidak berpindah sama sekali ya, itu berarti nanti hasilnya adalah 0D. Kalau yang tadi, di kasus yang tadi, yang nomor 1 tadi, dia itu mengalami perpindahan ketinggian. Kemudian kalau yang nomor 2 ini, dia juga mengalami perpindahan ketinggian. Kalau yang ini, dia itu nggak mengalami perpindahan ketinggian sama sekali. Jadi dia itu bebannya itu misalkan disangga seperti ini ya, disangga seperti ini terus 100 kg selama berapa detik, berapapun jam, kalau dia nggak berpindah, berarti dia tidak mengalami usaha seperti itu, atau usahanya sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini dulu, paham nggak? Berarti mana kata-kata yang harus kita notice, Kak? Kata-kata tanpa berpindah tempat, ataupun kata-kata apapun. Nanti misalkan dia, misalkan seperti ini nih, suatu benda, katakanlah suatu benda ini dalam lintasan lingkaran ya. Misalkan dia dimulai dari titik A, dia didorong berkeliling lingkaran, kemudian kembali lagi ke titik A. Kira-kira dia mengalami perpindahan nggak kalau dia berkeliling dari titik A kembali ke titik A lagi? Enggak. Enggak, maka S-nya bisa ditulis 0 kan? Iya kan? Perpindahannya bisa ditulis 0 kan? Iya kan? Karena dia nggak bergerak sama sekali. Nah, maka nanti W, misalkan didorong dengan gaya berapapun, katakanlah 100 Newton, 200 Newton, 2000 kN, atau berapapun, maka F dikali S-nya sama dengan 0, karena S-nya sama dengan 0. Jadi kalau dia itu tidak mengalami perpindahan, sebesar apapun gayanya, pasti dia itu usahanya sama dengan 0. Seperti itu, bisa dipahami nggak? Kata-kata tanpa mengalami perpindahan ataupun berkeliling kemudian kembali lagi ke tempat awal, perpindahannya sama dengan 0. Ya, misalkan saya catat ya. Kata-kata misalkan ada kata-kata tanpa berpindah tempat. Pindah tempat. Kemudian selanjutnya itu tanpa berpindah tempat. Kemudian berkeliling lingkaran dan kembali ke posisi awal. Lingkaran dan kembali ke posisi awal. Dan kembali ke posisi awal. Ke posisi awal. Tidak mengalami perpindahan. Ini semuanya menunjukkan bahwa usahanya itu sama dengan 0. Perpindahan. Ini semuanya menunjukkan bahwa S-nya itu sama dengan 0. Seperti itu. Ini yang harus kita ingat. Kata-kata
tidak mengalami perpindahan, kemudian berkeliling kembali ke tempat awal, kemudian tidak mengalami perpindahan, itu menunjukkan bahwa usahanya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 10 ini ya. Oke, kita baca ya. Ali yang tubuhnya bermassa 60 kg ingin menaiki tangga dari lantai A ke lantai B yang berjarak 75 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh Ali adalah sebesar, jadi anggap saja ini lantainya turun ya. Bebas sih kamu anggap turun atau naik, nanti paling beda di tandanya doang. Kebetulan tandanya kan nggak diperhatikan. Jadi misalkan ini lantai A, lalu ini lantai B ya. Di sini itu katakanlah lantai B ini adalah lantai dasar. Ketinggiannya 0 ya. Nah, ini lantai A ketinggiannya 75 meter. Ini H2 sama dengan 0, H1 sama dengan 75 meter. Dia di sini. Dia masanya Ali adalah 60 kg. Nah, yang ditanyain adalah apa itu? Yang ditanya adalah W-nya berapa? W atau perpindahan yang dialami oleh Ali, usaha yang dialami oleh Ali. Kira-kira kalau seperti ini caranya menghitung seperti bagaimana, Dek? Di sini kan ada perubahan tadi, perubahan posisi atau perubahan ketinggian. Kira-kira kita pakai EP atau EK? Perubahan EP atau perubahan EK? Kira-kira? TP. Ya, EP, benar. Kenapa? Karena perpindahan. Jadi saya ingatkan kembali ya, kalau nanti dia, ini bisa diingat ya. Kalau dia mengalami perubahan ketinggian, ini kan kalau mengalami, saya tandai merah ya, jika mengalami perubahan ketinggian, maka kita gunakan W sama dengan minus delta EP jika mengalami perubahan ketinggian ya. Tapi saya tandai warna hijau jika mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu pasti W sama dengan minus, bukan minus, delta EK. Seperti ini ya. Ini harus kita ingat ya. Nah, sekarang kalau seperti ini, coba dikerjakan sendiri. Bagaimana kira-kira cara mengerjakannya? Kalau yang nomor 10 ini. Bisa nggak? Dicoba dulu. Coba dulu aja nggak apa-apa. Berarti kan nanti W sama dengan EP minus delta EP, akhirnya adalah W sama dengan EP awal dikurangi EP akhir. Nah, nanti silakan dihitung. EP akhirnya berapa dengan ketinggian H awalnya adalah 75, H akhirnya adalah 0. Oke, silakan dikerjakan. Rp45.000. 45.000 Iya. atau 45.000 ya akhirnya. Ini adalah 45.000. Oke. EP akhir, EP awalnya sama EP awal kurangi EP akhir. EP awalnya berapa? Berapa EP awalnya? 45.000 Joule. Oke. Kemudian EP akhirnya?
benar-benar 0. Dikurangin ya, akhirnya W-nya ketemunya adalah 45.000 Joule. Atau bisa ditulis 45 kilojoule. Seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Nggak terlalu susah. Oke, sekarang kita masuk ke hukum kita masuk dulu ke usaha dan energi ini dulu. Sekarang kita akan melihat di nomor 6. Jadi, kalau di nomor 6 itu kasusnya seperti ini. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Suatu saat 200 meter di depan mobil terdapat seorang penyeberang jalan yang terjatuh. Jadi jaraknya 200 meter dan mobilnya itu harus mengerem sehingga dia tidak menabrak. Mobil melambat secara tetap dengan perlambatan minimal sampai berhenti dan tidak menabrak orang tersebut. Jika massa mobil adalah 1 ton, maka usaha yang dilakukan untuk menghentikan mobil tersebut adalah, jadi bentuknya itu seperti ini, Dik. Jadi di sini itu kalau kita tahu adanya rem ya, gaya pengereman itu sama dengan gaya geser sebenarnya. Misalkan posisinya seperti ini ya, mobilnya seperti ini, mobilnya jelek-jelekan saya gambar. Ini kecepatannya adalah 72 km per jam. Nah, di depannya itu 200 meter ya. Jadi 200 meter di depannya. Itu tepat di sini itu ada orang yang terjatuh. Jadi dia dalam jangka 200 meter ini, dia harus berhenti seperti itu. Dia harus berhenti dalam jarak 200 meter seperti ini. Nah, kira-kira biar dia berhenti, di sini katakanlah V1 itu sama dengan 72. Biar dia berhenti berarti V2 di sini sama dengan berapa kira-kira? V2-nya harus sama dengan berapa? V2-nya harus sama dengan berapa? Biar dia itu berhenti. Suatu mobil dikatakan berhenti itu kecepatannya berapa? 0. 0 meter per second. Nah, berarti kalau kita pengen memberhentikan mobil dengan posisi itu, berarti kan kita harus mencari W-nya dulu berapa. Kita kan yang dicarikan adalah usahanya. Berarti W sama dengan, kalau di sini ada kecepatan tadi kita pakai EP atau pakai EK? EK. Kalau ya benar pakai EK. Berarti sama dengan delta EK. Dengan delta EK. Nah, delta EK bisa kita tuliskan W sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Bisa kita tuliskan W sama dengan EK2 dikurangi EK1. Nah, seperti ini. Kira-kira EK2-nya berapa? EK1-nya berapa? EK1-nya berarti setengah MV1 kuadrat, MV2 kuadrat. EK1 setengah MV1 kuadrat. Di mana M-nya itu adalah 1 ton. M-nya 1 ton atau 1000 kg. V2-nya 0, V1-nya 72 km per jam. Nah, kira-kira kalau 72 km per jam, ini masih perlu diubah ke meter per second. Kira-kira masih ingat nggak cara mengubah meter per second dari kilometer per jam? Kira-kira masih ingat nggak caranya? Atau sudah lupa? Cari apa tadi? Mengubah dari kilometer V1-nya kan masih dalam kilometer per jam. Nah, kamu disuruh mengubah ke meter per second. Masih ingat nggak caranya? Masih. Gimana? Coba dicari. Sama dicari EK1-nya berapa, EK2-nya berapa ya? Nanti silakan dihitung B-nya berapa. Oke. Ini mudah. Nomor 7 pun juga mudah, nggak terlalu susah. Ini soal-soal yang udah dulu yang saya bahas.
72.000 kan? 72.000 meter per second, ya kan? Iya. Salah. Gini, ingat-ingat lagi ya. V 72 kilometer per 1 jam. Kan nanti 72.000 meter dibagi 1 jam berapa detik? Diubah. 360. 60. Tiga berapa? 3.600. Iya, 3.600. Oke, ini disederhanakan. 72.000 dibagi 3.600, hasilnya berapa? Berapa? 72.000 dibagi 3.600, hasilnya berapa? Berapa, Dek? 72.000 bagi 3.600. 20. Ya, benar. 20 meter per second. Hasilnya seperti ini. Jadi bukan 72.000 meter per second ya, tapi 20 meter per second. Seperti itu. Jadi dibagi. Jadi kilometernya dijadikan meter dulu, jamnya dijadikan detik terlebih dahulu. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang kita bisa melihat ini ya. Kemudian kita melihatnya EK satunya tadi EK 2-nya berarti tadi 0 kan ya, karena V2-nya 0, ya kan? Berarti EK satunya berapa? Setengah, masanya 1000 dikali 20 kuadrat. Nah, ini silakan dihitung berapa hasilnya. 50 kali. Ya, pakai kalkulator aja nggak apa-apa. Ini paling cepat seperti ini sebenarnya, dijejer aja perkaliannya. Dijejer perkaliannya nanti gini tulisannya. Setengah dikali 1000 dikali 20 kali 20. Ini nanti bisa dicoret. Jadi 10. Hasilnya adalah 10.000 dikali 20. Ini ada 200.000 joule, atau bisa ditulis 200 kilojoule. Seperti itu. Paham nggak itu caranya ngitung? Dijejer-jejer aja nggak apa-apa. Tadi dapat 20.000. Hah? 20.000 atau 200.000? Setengah kali 20 pangkat 2. setengah kali 20 pangkat 2 berarti 400. 20 kali 20. Terus 2. Berarti kan iya, 200.000. 200.000. Udah kan ya? Berarti bisa kita hitung bahwa W sama dengan EK2 kurang EK1, 0 dikurangi 200 kilojoule. Hasilnya adalah W sama dengan minus 200 kilojoule. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti adalah yang ini. A. Oke, itu yang nomor 7. Sekarang kita akan, nomor 6, sorry. Kita akan membahas yang nomor 7. Kalau kita bahas yang nomor 7, sebentar saya carikan space kosong dulu di atas. Oke, saya ini ya, saya ambil gambarnya dulu, bentar. Dulu, ini nggak bisa di crop ya. Bentar, bisa di crop. Ya udah gini aja nggak apa deh. Kita akan mengerjakan yang nomor 7 ya. Nomor 7 ini soalnya adalah seekor laba-laba bergantung pada benang vertikal, panjangnya 2 meter. Jika laba-laba tersebut memanjat dengan daya 1 miliwatt
selama 10 second, maka berat laba-laba adalah, nah caranya menghitung seperti ini. Ini laba-labanya di sini, ya kan? Kemudian ini di sini. Kemudian ini tingginya dari sini ke sini tuh delta H-nya adalah 2 meter. Ya kan? Nah, kalau ada delta H, berarti kita pakai mana? Pakai EP atau pakai EK? Di mana di sini diketahui dayanya adalah 1 miliwatt, kemudian waktunya adalah 10 second. Otomatis kita nyari W, W-nya ketemu, kita nyari EP, delta EP. Kira-kira kita menggunakan apa itu? Kira-kira kita menggunakan yang mana? Kira-kira? EP, delta EP atau delta EK? Delta EP kah? Iya, benar, delta EP. Tapi delta EP-nya nanti dianggap positif ya, berarti langsung gini. W sama dengan delta EP, di mana W, nanti W-nya ketemu dari P kali T, sedangkan delta EP-nya itu adalah M G dikali delta H. Langsung seperti ini ya. Karena dia langsung perubahan besar. Kita nggak usah memperhatikan tanda plus minusnya aja. Tapi kita nggak usah memperhatikan tanda plus minusnya, tapi kita langsung memperhatikan ini apa nilai delta H-nya seperti itu. Nah, nanti W-nya ketemu berapa? 1 megawatt ini kalau 1 miliwatt ini kalau jadikan watt berapa? Berapa ya? 1 miliwatt kalau dijadikan watt berapa? Aku baru dengar miliwatt itu. Ya, 1 miliwatt. Sebentar ya, saya tuliskan ya. Kalau kita punya 1 milimeter, itu kan sama dengan 0,001 meter. Ya enggak? Iya. Kalau 1 miliwatt, itu juga sama kayak meter. Itu 0,001 watt. Seperti itu. Kecil ini dayanya emang. Nah, ini bisa dituliskan 10 pangkat min 3 watt. Seperti itu. Nah, kemudian bisa ditulis ada lagi 1 mikrowatt. Itu bisa ditulis 0,00001 watt. Atau bisa ditulis 10 pangkat minus 6 watt. Seperti ini ya. Oke. Berarti ini hasilnya adalah 0,101 bentar. Ini 0,01 watt. Oke ya, sampai sini paham ya. Terus kalau kita mau nyari W berarti berapa? P kali T berarti berapa? 0,01 dikalikan 10. Hasilnya adalah 0,01 Joule. Nah, seperti ini ya. Oke? Oke. Nah, delta EP sama dengan MGH, berarti M-nya bisa kita tulis, M-nya dicari, G-nya 10, H-nya adalah 2 meter. Nanti hasilnya adalah 20 dikali massa. Maka W sama dengan delta EP. W-nya berapa tadi? 0,01 Joule ya. EP-nya adalah 20 kali M. KM-nya nanti bisa dicari, massanya adalah 0,01 bagi 20. Ini pakai kalkulator, silakan. Berapa jawabannya? Oh. 0,0005. 0,0005 ya. Ini M. Kalau kita disuruh mencari berat, berarti berat itu adalah W kecil. W kecil itu adalah M dikali G, seperti itu ya. Tolong dibedakan antara apa itu massa dan berat. Kalau massa itu satuannya kilogram, tapi kalau berat itu satuannya adalah newton. Seperti itu ya. Di mana berat itu bisa kita hitung. Berat itu lambangnya W kecil ya.
V kecil sama dengan M dikali G. Seperti ini ya. Oke? Oke. KV kecil sama dengan 0,0005 dikalikan 10. Nanti ketemunya adalah 0,005 Newton. Seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Berarti ini jawabannya adalah D. Oke, seperti itu. Oke, ntar kita break 2 menit sebentar. Bagaimana? Ini untuk bab yang ini nggak terlalu susah kan ya sebenarnya? Enggak. Oke, nanti akan saya tunjukkan soal yang agak lebih expert daripada yang ini. Ini basicnya ya. Nanti akan saya tunjukkan yang lebih agak satu tingkat di atasnya. Ntar saya carikan dulu. Saya tadi sudah menyiapkan lumayan banyak. Oke, yang ini tadi udah. Tadi udah. Ntar, yang belum yang mana? Oke, setelah itu kita akan membahas yang ini. Ntar kita peregangan dulu. Ini kasusnya agak beda ya dari yang tadi. Kalau tadi kan geraknya itu kan bentuknya ke atas ke bawah. Sekarang bentuknya itu adalah berbentuknya parabola. Tetapi kita di sini nanti nggak akan menghiraukan bentuk parabolanya kayak gimana. Kita hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhir. Sehingga kita hanya menggunakan posisi awal, posisi akhir, energi kinetik awal, energi kinetik akhir, sama energi potensial awal dan energi potensial akhir. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Istirahat bentar. Paketan saya ntar. Saya aman sih. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kasusnya adalah seperti ini. Perhatikan pada gambar di samping. Suatu partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan lepas dari bibir meja sebesar 2 meter per second. Jika G sama dengan 10, maka energi mekanik partikel tersebut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah adalah, nah, kalau ada yang kayak gini, kira-kira terbayang nggak cara mengerjakannya gimana? Energi kinetik ya? Energi mekanik, baca lagi ya. Oh. Perhatikan gambar di samping. Suatu partikel masanya 1 kg, dia didorong dari permukaan meja, nanti dia membentuk suatu gerak parabola. Nggak usah memperhatikan gerak parabolanya ya, karena di sini kita nggak meninjau gerak parabolanya, tetapi kita hanya meninjau posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan lepas dari, jadi tepat di bibir meja, dia itu udah punya kecepatannya itu adalah 2 meter per second, ya kan? Nah, kemudian jika diketahui G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka energi mekanik partikel pada ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah adalah, nah, kira-kira kan kalau bisa kita terjemahkan seperti ini, kira-kira EM di titik EM, katakan ini titik 1, ini titik 2 ya. EM di titik 2 itu berapa sih kayak gitu? Sebenarnya cuma kayak gitu doang. Kalau kita ingat EM, berarti kita kan ingat statement tadi bahwa EM1 sama dengan EM2. Ya enggak? Yang awal-awal tadi bahwa energi mekanik itu nilainya tetap. Masih ingat nggak yang tadi? Ya. Yang di catatan, bisa dilihat lagi kalau lupa. Di yang saya suruh nyatet tadi. Coba dilihat di bagian
hukum kekekalan energi tadi, hukum kekekalan energi mekanik yang saya tandai tadi dengan warna apa ya tadi? Warna merah. Ya, bukan warna merah sih, warna hijau kalau nggak salah tadi. Warna hijau saya tandai bahwa ini yang penting ya, harus dihafalkan bahwa EM1 sama dengan EM2. Berarti kita kalau mau ngitung EM2, ya udah kita ngitung EM1 aja. Kayak gitu. Kalau kita ngitung EM1, kita kan otomatis kita harus punya EP1 ditambah EK1. Kira-kira kita bisa dapatkan EP1 nggak dari sini kira-kira? EP1 bisa kita dapatkan nggak kira-kira? EP1. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Langsung MGH1. H1-nya berapa? Apa? H1-nya berapa? H1-nya 2. Benar. Di EP1, M-nya berapa? M-nya 1 kilo. 1. G-nya? 10. 10. Oke, benar. H-nya 2. Jadi EP1-nya adalah 20 Joule. Nah, seperti ini. Kemudian EK1-nya. Setengah M V1 kuadrat. Kira-kira V1-nya bisa ada nggak di sini kira-kira V1-nya? Ada, yaitu kecepatan lepas tadi. Kecepatan lepas itu dikatakan V1. Ini V1-nya itu adalah 2 meter per second. Oke? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Nanti bisa ditulis 1 dikali 2 kuadrat. Nanti ketemu EK1 adalah setengah dikali 4. Hasilnya adalah EK1 adalah 2 Joule. Maka nanti EP1, EM1 sama dengan EM1, EP1-nya 20, EK1-nya 2. Berarti EM1 sama dengan 22 Joule. Maka EM2 berapa? Sorry. Maka EM2 sama dengan berapa? EM2 sama dengan berapa? EM2 itu EP2. Yang saya tandai. Oh, sama ya? Iya. Oke. Saya kan udah berkali-kali bilang bahwa EM dimanapun posisinya tetap. Berarti kalau kamu nyari EM2, ya udah cari aja EM1-nya biar lebih cepat. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti jawabannya adalah 22 Joule. Seperti itu aja. Ini trik aja kok sebenarnya. Kalau kamu mau nyari yang susah-susah, bisa ini kamu hitung pakai persamaan parabola bisa. Tapi nanti kalau persamaan parabola kamu hitungnya lebih ribet lagi. Lebih mudah kalau kamu pakai EP dan EM. EP, EM, EK. Seperti itu ya. Oke? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini 2 buah benda masing-masing bermasa M, jatuh bebas dari ketinggian benda H itu dari H meter, kemudian benda B itu dari 2H. Jika benda A menyentuh tanah dengan kecepatan V, maka benda B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik yang sebesar. Nah, berarti nanti kamu cari dulu yang benda A itu di titik tertinggi sama ini di titik terendah. Ini H-nya sama H1, ini H1A, H1-nya sama dengan H, kemudian ini HA2-nya sama dengan 0. Di sini VA1-nya sama dengan 0, VA2-nya dicari. Atau nilainya besar V. Nah, nanti kamu disuruh membandingkan. Kalau ini sebesar ini, nanti yang B itu ketinggiannya kan 2H, berarti lebih tinggi. Nih, ini HB1 sama dengan 2H, kemudian VB1 sama dengan 0,
VB2 itu nilainya berapa, kamu disuruh nyari. Ini HB2 itu sama dengan 0. Kira-kira ada bayangan nggak untuk mengerjakannya? Jadi kita harus mencari nih perbandingan energi kinetiknya berapa, seperti itu. Kita disuruh mencari perbandingan energi kinetiknya sebenarnya. Di sini masanya sama-sama M. Nah, kita cari nanti nilai M itu dalam H dan G itu berapa, seperti itu. Sekarang kita perhatikan dulu benda satu ya. Kita perhatikan dulu benda satu. Benda A. Benda B nggak usah diperhatikan dulu ya. Kalau benda A itu kayak gini, berarti EM1 kan sama dengan EM2 kan? Iya kan? Untuk benda A. Iya kan? Oke. Untuk yang benda A, perhatikan dulu yang benda A. Halo? Halo. Ya. Iya. Jadi ini kasusnya seperti ini, Dek. Biar lebih mudah memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini sebenarnya kamu ini huruf, nggak pakai angka ya. Kita di sini nggak pakai angka ya. Kita pakainya huruf. Kan kalau di fisika tingkat SMP itu jarang sih menggunakan huruf. Tapi biasanya yang tingkat SMA itu kalau untuk fisika itu banyak yang menggunakan huruf. Maksud saya seperti ini. Jadi untuk mengerjakan soalnya itu harus diketahui nilai variabel-variabel. Jadi misalkan kita nyatakan seperti ini. Kita nyatakan M itu dalam V dikali H. Seperti itu. Atau M bisa ditulis G kali H kali I. Seperti itu. Jadi nggak dinyatakan dalam angka, tapi dinyatakan dalam huruf. Nah, di sini juga gitu. Di sini itu bisa kita nyatakan ya variabel-variabel tadi ya, bahwa EP-nya itu sama dengan MGH. Ini untuk benda A ya. EP-nya itu MGH. Ini EP1 ya. MGH. Nah, kemudian EK1-nya, EKA1-nya itu karena dia gerak jatuh bebas otomatis 0 ya. Kasus ini. Nah, kemudian EP2-nya dia EPA2-nya dia gantian 0, kemudian EK2-nya dia gantian setengah MV kuadrat. MV kuadrat di sini kecepatannya adalah V ya. Nah, nanti kita menyatakan V dalam bentuk G dan H seperti itu ya. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Bisa. Nah, jadi kan kita punya seperti ini kondisinya. EPA1 karena kita tinjau posisi 1 dulu ya. Untuk benda A, EPA1, VA1-nya sama dengan 0. Kemudian masanya M, HA1-nya sama dengan H. Kemudian yang kedua itu diketahui bahwa VA2 itu sama dengan V, HA2 itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, maka nanti bisa kita lihat bahwa EM1 sama dengan EM2. Selalu ya ini. EM1 selalu sama dengan EM2 ya. Nah, maka nanti bisa kita tulis bahwa EP-A1 tambah EK-A1 sama dengan EP-A2 tambah EK-A2. Seperti ini ya. Oke? Oke. Nah, nanti bisa ditulis seperti ini. Ini MGH, ini 0 sama dengan ini 0 tambah setengah MV kuadrat. Nanti bisa dituliskan seperti ini. MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Ini bisa dicoret. Coret, nanti V kuadrat itu dikalikan silang. 2GH. Nanti V bisa dinyatakan dalam akar 2GH. Seperti ini. Kita menyatakan V dalam G dan H. Ini maksudnya. Kalau di tingkat SMP memang jarang. Di sini kalau di tingkat SMP itu biasanya pakai angka. Ini kebetulan nggak tahu saya ngambil soal dari buku itu nggak pakai angka. Yang nggak apa-apa sambil belajar aja kali aja nanti keluar soalnya tanpa angka. Seperti itu ya. Oke. Variabel aja. Nah, kemudian kita melihat yang B. Yang kita melihat yang B ya. Kita lihat ya sekarang yang B. Jadi kan kalau misalkan ini kita nyatakan dalam H, bentar. Kita nyatakan dalam H ya. Berarti kan seperti ini. H sama dengan V kuadrat dibagi 2G. Ini kalau saya nyatakan dalam ini ya. Bentar, jangan ini. Saya nyatakan ini jangan saya nyatakan seperti ini ya. Saya nyatakan seperti ini.
GH itu sama dengan V kuadrat dibagi 2. Ngerti kan? Gimana caranya mengambil ini? Ini dipindah ke sini. Duanya pindah ke sini. Oke? Oke. Oke, ini diingat dulu ya. Nah, kita akan mencari di posisi yang B ini. Yang ini yang B ya, benda B. Kita tinjau yang benda B. Di mana EM1 sama dengan EM2. Kemudian di sini ada EP1B ditambah EK1B sama dengan EP2B ditambah EK2B. Di mana EP1B itu sama dengan MGH. Di mana MG2H, sorry, ketinggiannya 2H ya. Ketinggiannya tadi adalah 2H. Kan nanti bentuknya adalah 2MGH. Seperti ini ya. Oke. Oke, ini kan agak susah ya karena karena tadi kita harus menyatakannya dalam variabel. Nah, maka nanti EK1B dia berapa? Karena kecepatannya 0 ya, V1B setengah MB kali V1B kuadrat, di mana setengah MB dikali 0 kuadrat, hasilnya tetap 0 ya. Kemudian yang EP2B itu sama dengan, bisa ditulis setengah MB kali V2B kuadrat. Nanti bisa ketemu, ini EP ya, untuk EP-nya 0 ya, sorry. Untuk EP-nya MBGH2B, di mana H2B dia nilainya adalah 0, nah, ini 0. Nanti EK2-nya tetap ditulis EK2B seperti ini aja ya. 2B. Nah, karena EK2B yang dicari, maka nanti seperti ini. EM1 sama dengan EM2. Karena nanti EP1B P1B tambah EK1B sama dengan EP2B ditambah EK2B. Di mana EP1B dia nilainya adalah 2MGH, kemudian EK1B nilainya 0, dan EP2B nilainya 0, EK2B nilainya tetap EK2B. Nah, nanti bisa ditulis EK2B sama dengan, nanti bisa ditulis 2MGH, seperti ini ya. Nah, kemudian GH tadi bisa kita tulis 2M dikali V kuadrat bagi 2. Yang ini tadi loh, Dek. Yang ini tadi ya, V kuadrat G kali H sama dengan V kuadrat bagi 2. Maka nanti bisa ditulis, ini nanti 2 kali setengah kali M kali V kuadrat. EK2B itu hasilnya adalah MV kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau yang EK2A tadi adalah setengah MV kuadrat. Kalau yang EK2B adalah MV kuadrat. Seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami ya? Mungkin agak ribet ya? Mungkin agak ribet ya? Iya. Iya, tapi nanti silakan dipahami aja ya. Ini karena jarang sekali yang keluar itu bentuknya bukan angka, maka ini nggak terlalu saya detailkan, jadi nanti silakan dipelajari aja, kali aja nanti keluar ya. Pokoknya yang ingat kita harus menyamakan variabelnya, dan ini bisa dikatakan kayak suatu teknik matematika. Jadi dia itu cara matematika untuk menyatakan variabel ke variabel lain, seperti itu. Oke, ini nggak saya detailkan, ada satu soal lagi. Nanti setelah ini masih ada beberapa soal lagi sih sebenarnya. Tapi nanti soal selanjutnya adalah berbentuk angka. Sekarang saya nomor 5 ya. Sebuah mobil bermassa M memiliki daya P. Pengaruh gaya gesekan kecil. Waktu minimum agar mobil dapat mencapai kelajuan V dari keadaan diam adalah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi mobilnya ini dia dayanya P. Dia punya daya P. Kemudian dia itu mau didorong nih. Dia mau didorong. Dia mau didorong. Nah, didorongnya itu nanti dia mengalami perubahan kecepatan. Di sini V awalnya itu adalah 0, V1-nya 0, V2-nya ini dia adalah V. Seperti ini ya. Kemudian dia diketahui
nilai P-nya adalah nilai dayanya, P mobilnya adalah P mobil adalah P. Kemudian T-nya dicari, V-nya diketahui. Berarti kan kita punya di sini kita punya sebentar ini saya taruh atasnya aja. Lebih gampang. Bentar, saya ambilkan dulu soalnya. Bukan yang ini, bentar. Bentar ya. Ini rumus-rumus saja kok, Dek. Ini cuma rumus saja ya. Ini nanti kita membuktikan rumus. Bentar. Kita nanti membuktikan rumus ini. Nah, ini nanti kayak gini ya. Bentar. Sorry. Nah, nanti kan berarti kita punya W sama W sama dengan delta EK karena dia ada perubahan kecepatan ya. Kalau ada perubahan kecepatan pasti dia pakai delta EK. Itu yang harus kamu ingat ya. Oke? Nah, kemudian EK satunya sama dengan 0. Karena kecepatannya 0, EK 2-nya sama dengan setengah mv kuadrat. Diketahui masanya enggak? Oh, diketahui. Kemudian bisa kita tulis W sama dengan EK 2 dikurangi EK 1. Di mana EK 2-nya setengah mv kuadrat, EK 1-nya 0. Dan bisa kita tulis sini setengah mv kuadrat. Nah, kalau kita tahu daya, kan rumusnya daya kan seperti ini. W sama dengan P dikali T, ya kan? Jadi kalau kita nyari T sama dengan W dibagi P. Seperti ini ya? Ya enggak? Iya. Berarti kita nyari T sama dengan W-nya tadi setengah mv kuadrat dibagi dayanya adalah P. Berarti untuk mencari waktu minimum kita menggunakan rumus ini. Ini ada rumusnya. Langsung aja dicatat bahwa T sama dengan setengah mv kuadrat dibagi P. Seperti itu. Kalau nanti diketahui massa mobilnya, kemudian diketahui daya mobilnya, dan diketahui kelajuan berapa yang ingin dicapai, nanti rumusnya adalah T sama dengan setengah mv kuadrat dibagi V. Seperti itu, di mana T adalah waktu minimum, M adalah massa mobil, V adalah kecepatan yang diinginkan, dan P adalah daya mobil. Oke, ini bisa dicatat dulu ya yang nomor 5 ini. Silakan dicatat dulu karena ini rumah. Oke. Udah. Oke, sudah ya? Ya. Oke, kita break 2 menit sebentar. Kita akan melihat soal OSP dan OSK tahun 2018, di mana ini soalnya adalah terkait dengan usaha dan energi. Ini tadi pagi sudah saya cari ya, sudah saya browsing. Sebentar, sorry. Tadi posisinya di mana? Saya taruh di bawah sepertinya. Saya lupa. Bentar. Oh ya ini. Ini adalah soal OSK, OSP kayaknya OSP. Ini adalah OSP tingkat kabupaten, tingkat provinsi di tahun 2018. Nah, di sini kita diketahui seperti ini. Sebuah bola masanya 3 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan
10 meter per second dari ketinggian 1 meter di tempat yang percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Saat kecepatannya 6 meter per second, maka benda tersebut berada pada ketinggian, jadi kasusnya seperti ini deh. Ini dibayangkan ya, ini seseorang melemparkan bola dari ini ketinggiannya ini 1 meter ya. Dari ketinggian 1 meter dilemparkan ke atas. Nah, kira-kira nanti di sini kecepatan awalnya V1-nya adalah 10 meter per second ya. Dan kalau kira-kira pas kecepatannya itu V2 di sini itu 6 meter per second, kira-kira ketinggiannya terhadap tanah ini berapa? Nah, pertanyaannya adalah seperti itu. Di sini mencari H2-nya. Kira-kira bisa mengerjakannya nggak kamu? Ini kita menguji saja ini, kira-kira setara tingkat kabupaten provinsi lah ini. Kira-kira bisa nggak mengerjakannya? Dilempar vertikal itu berarti pakai Ya, pakai ini tadi, EM1 sama EM2, seperti itu. Berarti kita cari dulu EM1-nya berapa, cari dulu EM2-nya berapa. Setelah itu nanti kita cari apa itu kan EP2-nya kan otomatis nggak diketahui kan. Nah, kita nyari EP2-nya, baru nanti EP2-nya ditulis MGH2 seperti itu. Kita mencari H2-nya. Ngerti caranya ngerjain nggak berarti? cari EM-nya dulu ya. Ya, cari EM1-nya dulu, cari EM1-nya, setelah itu ketemu, cari EM2-nya, terus cari EK2-nya berapa, setelah itu dikurangin, cari EP2-nya dulu. Seperti itu. Udah sekarang cari EM1-nya dulu. Langkah pertama, cari EM1-nya dulu berapa. Cari EM1-nya berapa. Ini dulu cari. Silakan. Oke.